bisa mengetahui besar sudut pada kuadran kedua, ketiga, maupun keempat. Karena materi sebelumnya kita sudah paham mengenai sudut istimewa yang berada pada kuadran 1. Misal kita mencari sudut yang lebih besar daripada 90 derajat, maka kita bisa gunakan rumus-rumus pada perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi. Ada rumus pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk kesempatan kali ini, Bapak akan membagikan sebuah tema yang sangat menarik. 7 cara belajar yang menyenangkan. Apa saja itu? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Oke, 7 cara belajar yang menyenangkan. Yang pertama adalah sediakan tempat yang nyaman. Pastinya dari kalian idealnya sudah punya tempat yang nyaman untuk belajar ya. Misalnya terdiri dari meja belajar dan bangku belajar. Nah, ini betul-betul harus disediakan untuk mendukung semangat belajar kalian. Nah, kalau misalnya tidak ada juga tidak bisa dipaksakan. Bisa di outdoor atau di luar. Dengan catatan harus nyaman. Nah, coba gali atau cari kira-kira tempat yang nyaman seperti apa yang bisa menumbuhkan semangat belajar kalian. Oke, nah kalau sudah ada, coba dipraktekkan. Yang kedua, sediakan alat-alat belajar yang digunakan. Pastinya sebelum kalian belajar, kalian sudah mempersiapkan alat-alat apa yang perlu digunakan. Misalnya, buku pelajaran, kemudian alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Jika semuanya sudah disiapkan, maka otomatis dengan sendirinya, belajar kalian akan lebih semangat, akan lebih rajin. Bagian yang ketiga adalah cemilan. Ini adalah bagian yang unik. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mempraktekannya ya. Jadi ketika kalian belajar, bagaimana caranya supaya tidak membosankan? Salah satunya adalah dengan menyiapkan atau menyediakan cemilan. Misalnya berupa makanan ringan, atau bisa juga dengan minuman. Jadi sambil belajar, sambil ngemil, istilahnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian 4. Bagian 4 adalah sediakan koneksi internet. Ini penting sekali, apalagi untuk saat ini yang dimana kalian semua belajar dari rumah ya.
Ini dibutuhkan seperangkat alat untuk pembelajaran, misalnya bisa berupa laptop ataupun menggunakan notebook ya. Nah, ini harus disiapkan koneksi internet yang cukup. Karena sangat penting sekali, sangat berguna. Kita bisa mengetahui besar sudut pada kuadran kedua, ketiga, maupun keempat. Karena materi sebelumnya kita sudah paham mengenai sudut istimewa yang berada pada kuadran satu. Misal kita mau mencari sudut yang lebih besar daripada 90 derajat, maka kita bisa gunakan rumus-rumus pada perbandingan trigonometri pada sudut yang berrelasi. Ada rumus pada sudut. Yang kelima, jauhkan benda-benda atau alat yang membuat kamu kurang fokus. Nah, kamu bisa menggali sendiri, bisa tahu sendiri kira-kira ketika kamu belajar, benda apa yang membuat kamu kurang fokus. Misalnya handphone. Kalau handphone dirasa kurang fokus, atau misalnya dapat mengganggu proses pembelajaran kamu, sebaiknya dihindari. Atau ditaruh dulu handphonenya. Atau misalnya alat-alat yang lainnya, silakan. Supaya belajar lebih fokus, jadi tolong dijauhkan alat-alat yang sekiranya dapat mengganggu konsentrasi kamu. Nah, kemudian yang keenam, pastikan ruangan tempat kamu belajar memiliki pencahayaan yang cukup. Bagaimana kalian bisa belajar dengan efektif kalau misalnya tempat atau ruangan di mana kamu belajar itu gelap, pengap, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pencahayaannya kurang baik, maka otomatis akan mengganggu proses belajar kamu. Jadi, siapkan pencahayaan yang cukup di ruangan tersebut. Bisa memasang lampu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke yang terakhir atau yang ketujuh. Apa kira-kira yang ketujuh? Supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik, supaya kalian tetap semangat belajar. Yang ketujuh adalah, ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang, tapi sebagian orang mungkin menerapkan tips yang ketujuh ini. Nah, tips yang ketujuh ini adalah, kalian bisa menyiapkan alat untuk mendengarkan musik. Atau kalian bisa mendengarkan musik sambil belajar. Walaupun memang tidak semua orang bisa belajar sambil mendengarkan musik. Tapi ada sebagian orang yang sangat termotivasi atau sangat bersemangat ketika belajar. Kemudian sambil mendengarkan musik. Nah, jadi siapkan alat pemutar musik ketika kalian sedang belajar. Nah, itu tadi ketujuh cara atau tips supaya kalian belajar menyenangkan dan tidak bosan. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, ke pokok berikutnya yang lebih menarik lagi ya. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibatuk. Ulangi. Nah, sekarang kita ke bagian 3. Bagian 3 agak menarik. Mungkin sebagian besar sangat menyukai bagian 3 ini. Bagian 3 adalah sediakan cemilan atau siapkan cemilan. Supaya tidak membosankan belajar kalian, coba sediakan cemilan. Bisa apa saja, bisa berupa makanan ataupun minuman. Apa? Entar dulu di sini dulu, taruh dulu sini dulu ya. Ambil lagi bikin video dulu, bentar ya.
Sini dulu.